Bonjour telemong, bertemu lagi dengan saya Najma Ramadhania. Dan dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu sastra yang ditulis oleh François Rabelais yang berjudul Gargantua. Kali ini saya akan menceritakan bagian 22-25 dalam sastra Gargantua. Allons-y. Pada bagian 22 di sastra Gargantua ini, kisah dalam bagian ini dimulai ketika sebuah wabah yang sedang merajalela, wabah pes yang mematikan hampir seluruh manusia yang tinggal pada masa itu. Lebih buruk lagi, ada juga sebuah pasukan pencuri yang mencoba untuk mencuri anggur di ladang anggur yang dimiliki oleh para biarawan. Lalu, seorang biarawan yang bernama Jean yang dikenal akan kebaikan dan keberaniannya mengajak pasukannya biarawan lain untuk menyerang para pencuri tersebut. Jean mengajak pasukannya biarawan-biarawan yang lain untuk menyerang para pencuri yang berada di ladang anggur tersebut. Jean bersikeras bahwa mereka tidak boleh lengah karena ladang anggur ini sangat penting bagi mereka. Akhirnya, Jean dan pasukannya memasang perlengkapan dan pakaian mereka untuk berperang serta membawa bendera-bendera yang sesuai dengan warna khas mereka. Sesampai di ladang anggur tersebut, para pasukan biarawan Jean mulai menyerang para musuh. Tidak mengenal kata ampun, pasukan Jean dengan sadis menyerang mereka sampai musuh mereka gugur satu persatu. Hingga pada akhirnya, sang musuh pun dikalahkan oleh pasukan biarawan Jean. Sekarang beralih ke bagian 23 di buku Gargantua. Penyerangan terjadi di tempat lain yang dilakukan oleh Picrochole, lebih tepatnya di Roche-Clermaudie, tempat di mana Grangousier berada. Grangousier bingung mengapa wilayahnya diserang dan orang yang menyerang adalah temannya sendiri, yaitu Picrochole. Grangousier merasa terhianati. Picrochole adalah seorang penyerang yang selalu menyerang wilayah-wilayah yang berbeda. Panik akan wilayahnya yang diserang, Grangousier meminta pertolongan dari anak buahnya untuk mempertahankan wilayah dan seluruh rakyatnya yang berada di Roche-Clermaudie. Grangousier juga meminta tolong kepada anaknya, yaitu Gargantua, yang sedang belajar di Paris untuk segera pulang dan membantunya untuk bertahan dari serangan Picrochole. Mari beralih ke Gargantua, anak muda yang sedang berada di Paris untuk mempelajari teks-teks kanon dan latihan atletik. Kita bisa sematkan nilai-nilai humanisme dalam perilaku Gargantua ini, yaitu ia sedang menuntut ilmu di kota Paris yang menunjukkan bahwa pada masa itu manusia sudah kuat secara otak dan kuat secara fisik. Berlanjut dari bagian 23, pada bagian 24 ini, Grangousier mulai menulis surat kepada anaknya, yaitu Gargantua. Ia berharap agar anaknya bisa membantunya melawan Picrochole, tetapi bukan untuk menyerang balik Picrochole, melainkan buat bantu bertahan karena Grangousier tidak ingin terjadi perang, ia hanya ingin damai. Grangousier meminta Gargantua untuk cepat pulang, bukan demi kebutuhan Grangousier tersendiri, melainkan karena hanya Gargantua lah yang mampu menjadi penyelamat dari Picrochole, dan upaya itu harus meminimalisirkan kekerasan dan mengembalikan kejiwaan Picrochole dan kaumnya pada kebahagiaan. Pada bagian 25 dalam sastra ini, setelah surat-surat itu didikte dan ditandatangani, Grangousier memerintahkan Ulrich Gale, seorang pria bijaksana yang nasihat-nasihat baiknya telah diuji dalam berbagai urusan dan pertikaian, untuk pergi menemui Picrochole untuk menyampaikan keputusan dan pesan dari Grangousier. Setelah diperintahkan oleh Grangousier, Gaye pergi dan sesampainya di wilayah Picrochole, Gaye bertanya kepada seorang tukang giling, tetapi ia tidak mendapatkan satupun jawaban dari si tukang giling. Akhirnya, Gaye memutuskan untuk bermalam di penggilingan. Keesokan harinya, Gaye membawa trompet ke gerbang kastil tempat di mana Picrochole berada dan meminta para penjaga untuk membiarkan dirinya bertemu dengan Picrochole untuk menyampaikan pesan dari Grangousier. Namun, para penjaga tidak mendengarkan perkataan Gaye dan tidak membukakan pintu untuknya. Sekian cerita dari bagian 22-25 dalam sastra yang ditulis oleh François Rabelais yang berjudul Gargantua. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya. A bientôt!